mendoakan nenek aku panggilnya Apo kan. Udah banyak kasih pesan-pesan yang mungkin belum aku bisa balas satu-satu. Cuma emang ini juga dadakan ya. Aku 2 hari yang lalu masih bisa jenguk Apo, masih bisa suapin es krim. Tiba-tiba hari ini tuh jam 8 pagi aku baru pulang. Dan itu pun juga aku bangun jam 8 langsung mandi dan siap-siap buat aku mau pergi ke acara meet and greet buat sehari Sabtu. Pas udah jam 9-an aku udah mau berangkat, jadi pakai baju nih, lagi mau pakai baju. Mama aku datang ke kamar terus bilang kayak, "Sa, kayaknya aku udah gak ada, udah meninggal." Nah, awal shock sih, lebih kayak, "Hah, ini beneran?" So mama aku kayak kata-kata kayaknya, kan aku jadi kayak, ini beneran gak sih? Akhirnya aku terdiam bentar, terus mama aku kayak make sure lagi ke om aku, bener. Ada firasat nggak Willow pas maksudnya Udah punya feeling dari 2 hari lalu sebenarnya, kayak emang aku tuh udah ngomong ke susut aku, ke om aku buat yang kayak pengen ketemu, pengen lihat cucu-cucunya. Kan ada yang bilang katanya kalau orang mau meninggal tuh dia mau ngeliat mukanya satu-satu baru dia bisa pergi dengan tenang ya. Terus habis itu aku datang tuh malam, cuma emang aku kan kanker kan, udah nggak bisa ngomong, terus juga udah nafasnya berat. Dia sempat ngomong kayak capek, sakit. Nah, pas momen itu aku nggak bisa ngomong banyak, aku lebih banyak diam aja, bener-bener lebih ke mamaku yang kayak udah mama pergi aja, tenang aja gitu. Aku cuma diam, soalnya aku tau kalau aku ngomong aku takut aku nangis. Nah terus tiba-tiba nenek aku tuh yang kayak bilang pengen es krim, baliknya anak kecil lagi. Datang ke es krim, udah nggak bisa makan sendiri kan, lemah banget, kurus banget. Akhirnya suapin es krim. Di situ kayak udah punya feeling kayaknya ngeliat dari kondisinya udah gak akan ada ini lama lagi. Dan akhirnya kejadian, tapi aku sempat shock karena aku gak nyangka bahwa akan secepat itu. Aku berpikir mungkin sebulan, 2 bulan lagi akan ada perlawanan, akan ada fight back itu dari aku, tapi ternyata pada akhirnya kalah melawan penyakitnya. Tapi ya yang penting sekarang udah gak ngerasa kesakitan. Apo itu sakit cancer? Iya. Cancer apa? Kanker paru-paru. Paru-paru itu sudah diderita berapa lama? Baru. Jadi tuh apa ya? Apa aku selalu kelihatan sehat? Selalu kelihatan sehat. One day tiba-tiba Ngedrop. batuk-batuk terus, drop parah. Dibawa ke rumah sakit, ternyata emang kankernya udah lumayan parah. Ini Apo dari pihak keluarga nyokap apa? Dari pihak papa. Oh, Kalau papa. dari pihak mama udah meninggal waktu aku belum lahir. Kalau nenek, kalau yang kakek udah meninggal waktu aku masih kecil banget. Jadi aku memang lebih dekat ke nenek aku dari pihak papa. Oke. Deket apa sih? Ya. Sering curhatnya sama Rumah kita deketan, satu komplek, satu wilayah lah. Kayak ini perumahan aku, nih perumahan nenek aku. Dan aku bisa tiap dari dulu dari seminggu bisa berapa kali tiba-tiba datang ke rumah, sering masakin, sering kasih makanan buat yang sehat karena dia tahu kerja capek. Terus sering tiba-tiba kayak datang ke rumah doain cucu-cucunya gitu. Dan emang deket banget karena pernah tinggal bareng juga dulu. Jadi ngerasa kayaknya bener-bener ya nenek dan kakek satu-satunya yang aku miliki kan. Cuma kan kakek aku udah meninggal, gak nyangka masa nenek aku Meninggalkan berapa anak dan cucu, Will? Apo? anaknya sebenarnya sisa ada 4, cuma 1 udah meninggal, sisa 3. Cucunya banyak banget ya, ada aku, kakakku, terus dari anak-anak yang lainnya punya anak-anak yang lain, jadi lumayan banyak. Oke. Artinya seperti apa sih pribadi Apo? Nenek yang seperti apa? Pribadinya ya ramah ya, orangnya suka ngobrol. Temennya itu di rumahnya dia, satu komplek rumah ini, terus aku pasti kenal sama nenek. Dia orangnya suka bergaul dan yang aku mau rasain ya, dia adalah istri yang berbakti banget sama kakek aku sampai mau memisahkan, sampai kakek aku itu sakit juga, meninggal sampai sakit. Dan dia juga nenek yang bener-bener sayang banget sama cucunya, tulus, bukan nenek yang gaul, bukan yang bener-bener hidupnya itu buat ngurus cucu-cucunya,
buat di samping cucu-cucunya, dan sosok ibu yang benar-benar sayang banget sama anak-anaknya. Aku bisa ngeliat itu dari dia sayang sama om-om aku, sama papi aku, benar-benar kayak panutan. Mungkin ada momen atau kenangan yang nggak bisa dilupakan sama aku sendiri kayak gimana apa sih? Banyak sih, banyak. Jadi kayak hal yang menarik lagi ya, aku udah merasakan kehilangan tuh 2 kali kan. Aku ngerasa bahwa saat orang itu pergi, tiba-tiba kita tuh kayak bisa kilas balik memori kehidupan bersama dia, kita bisa nginget lagi dari awal. Padahal mungkin saat orang itu depan mata kita, belum tentu kita Belum inget. tentu, iya. Dan itu yang membuat aku sedihnya adalah karena aku jadi keinget semuanya gitu dari aku masih kecil, karena ditemenin lomba fashion show, terus sering dimasakin, sering tiba-tiba datang, sering bawain kue. Kalau kita Imlek kan datang ke rumah tuh udah pasti semua masakannya aku. Cuma tahun ini aku udah terbaring nggak bisa masak, tapi kita semua tetap kumpul ke rumah, dan itu tuh yang bener-bener kerasanya beda gitu loh. Dan itu keinget banget bahwa emang waktu tuh nggak pernah ada yang tahu. Cuma kan kadang-kadang kita kalau masih muda sibuk mengejar impian, cita-cita yang ada kerjaan. Tapi dengan banyaknya kejadian membuat aku kayak berpikir bahwa emang waktu itu sebenarnya singkat banget. Dan ya nggak pernah ada yang siap buat ditinggalkan sih. Kayak gitu. Apo berarti meninggal di rumah ya, Will? Di rumah. Karena emang udah rawat jalan. Gak mau nyusahin anak-anaknya, gak mau nyusahin cucunya, gak mau bikin kepikiran. Jadi ya dia memutuskan buat enggak, aku maunya di rumah aja, jangan bawa ke rumah sakit ya. Nanti katanya aku sempat pesan ya pengen lihat kamu nikah, bener nggak? Kalau nikah, ya pasti ya, namanya kakek nenek selalu berharap kayak aku nemuin jodoh yang terbaik, selalu doain buat bukan cuma Karin tapi juga buat jodoh aku. Dan mungkin salah satu yang bikin sedihnya karena jadinya aku nggak bisa melihat cucu-cucunya nikah. Even kakak aku aja belum nikah. Sempat ini nggak sih, maksudnya kayak nyesel atau aduh kenapa gitu? Penyesalan emang selalu datang terlambat, cuma aku belajar buat mengikhlaskan. Dan aku juga tahu aku juga umurnya udah 76 tahun, yang dimana emang udah tidak muda lagi. Dia mau badannya itu udah tidak sanggup untuk melawan kanker itu. Karena aku pernah juga waktu dia di rumah sakit, dia bilang obatnya tuh nggak enak, sakit, bibirnya sampai pecah-pecah, sampai sakit tenggorokan, nggak bisa nelen karena kan obatnya sangat keras. Ngelihat dia tersiksa membuat kita lebih sakit. Tapi dengan sekarang dia udah tidak merasakan lagi sakit, karena kan merasa itu adalah yang terbaik. Rencana dimakamkan kapan dan di mana? Ada malam kembang Jumat malam, Oke. Sabtu pagi dikuburkan di samping kakek aku daerah? di San Diego. Berarti memang ibadah dulu secara agama Nasrani ya? Iya benar. Jadi kita ada ibadah dulu, habis itu dibawa tutup peti ya kan, dibawa ke San Diego. Dia emang waktu sekitar 2016 ya, waktu kakek aku meninggal, emang dia udah sempat ngomong kalau suatu hari nanti aku meninggal, aku maunya di samping. Bener-bener emang istri berbakti sampai mau bisa. Sweet banget ya. Ini bisa cintanya bener-bener cinta sejati ya. Yang jarang ditemukan. Ada tradisi dari Chinese sendiri nggak sih sebelum pemakaman mungkin dari Enggak sih, karena kan aku Kristen kan, jadi cuma ini didoain bareng. Jadi hari Jumat ada malam kembang di mana kita menaburkan bunga ke petinya untuk terakhir kalinya, melihat wajahnya terakhir kalinya, dan habis itu nutup peti dan dibiarin nih semalaman didoain. Besok paginya baru dibawa. Berarti ini keluarga besar udah pada ngumpul semua ya, Will? Cucu-cucu, cicit-cicit? Udah, kalau sekarang udah semuanya udah pada ngumpul. Cicit belum ada. Justru belum. Ini kamu lagi. Oh, iya benar.